Jangankan diri manusia, kalau menggunakan ibadah, iblis itu paling banyak ibadah. Barsiso itu banyak ibadah. Di pada saat silakan menggunakan matematika dan silakan berapapun angka yang kau buat, tapi kau bagi dengan dirimu, kecil lah dia. Tapi berapapun dosa dirimu, kau bagi dengan kosong, tak terhingga. Allah lah yang ada. Tuh, maka jangan aneh. Seorang pelacur baru melakukan amal setetes surga. Karena bagi Allah itu bukan berapa banyak. Nah inilah juga karena tidak fahamnya manusia. Seolah-olah Allah butuh jumlah. Dari semua. Ya. Seolah Allah butuh banyak. Dari semua. Ya. Ini harus dipahami oleh kita. Maka di surat Al-Baqarah itu adalah begitu banyak isyarat kepada kita. Maka tadi walitukabbirullah. Tadi semua. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah. Akbarkan Allah. Bagaimana mengakbarkan Allah? Lepaskan pengakuan. Karena kalau tidak dilepaskan, maka hikmah-hikmah yang sebelumnya, la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Akhirnya kamu akan meminta balasan, pahala dari perkara pekerjaan yang bukan kamu pelakunya. Inilah sahabat yang harus dipahami. Maka Abah tidak sedang merubah apapun. Silakan yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, Hindu, Islam, dari semua. Pegang amaliah syariat kalian semua. Tapi yang penting adalah bagaimana syariat kawinkan dengan hakikat. HP-mu tidak akan tersambung dengan provider tanpa SIM card. Ingat itu. Dan bagi orang-orang yang masih hakikat tapi tanpa syariat. Karena syariat itu tentang tubuhmu. Apapun yang kau lakukan. Pada napas masukmu, napas keluarmu. Sesungguhnya kau sudah bersyariat setiap waktu. Maka apa? Dalam syariat ada hakikat. Tapi dalam hakikat ada syariatnya hakikat. Inilah yang tidak boleh kita saling menyalahkan. Ya. Marilah saling merasakan. Tinggal siapa bisa membuktikan apa. Itu saja. Karena segala apapun yang kau lakukan di penghujungnya, kau akan merasakan samroh. Kau akan merasakan buah daripada apa perbuatanmu itu, sahabat. Ya. Nah inilah yang harus Maka tadi Al-Baqarah menggambarkan tentang Al-Baqo. Kalau kamu ingin bako supaya abko bersama Allah, maka sembelihlah sapi itu. Itu saja. Maka wa idza salaka ibadi, setelah tadi walitukabbirullah Allah mahadakum, maka kata Allah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, kau sudah berkurban sekarang. Ada kurbah pada dirimu. Qarib dari semua. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsulun. Sadarlah kamu hari ini. Pada saat kau sudah muncul sadar, datanglah tenang. Pada saat datang tenang, mulailah kesenangan akan muncul. Karena senang itu adalah nasib. Nasib yang baik adalah kesenangan datang dari perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik datang dari perkataan yang baik. Perkataan yang baik datang dari pikiran yang baik. Pikiran yang baik datang dari Ka'bah. Baitullah Allah yang sudah suci di dalam dadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Satu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat malam sahabat Kuala Lumpur, Pak De Ilyas, Pak Abu, Malaka, Bang Kasman, Singapura, dan juga sahabat Mas Budi adalah Kalimantan, Bu Ilin, Pak Tarani, semua, Pak JF Bandung, dan semua sahabat-sahabat Mas Riza di Papua, Mas Rijal Anda di Medan, ya sahabat. Dan semua sahabat yang ada Mas Johan, Bu Esi yang ada di Surabaya,
artinya seluruhnya lah. Mas Rudi yang ada di Canberra ya, dan juga Mas Andi yang ada di Perth, yang ada di, dan teman-teman lain apa namanya sahabat yang ada di Taiwan ya, Ibu Yumi ya, Mami Yumi ya yang ada di Taiwan, dan juga sahabat-sahabat Taiwan semua, dan juga Ibu Siti Singapura, Ibu Siti, ada lagi yang Ibu Siti yang ada di Hong Kong ya, Mas siapa Fadil yang ada di Cappadocia, dan juga sahabat-sahabat London ya, sahabat Belgia semua dimanapun berada pada malam hari ini. Insya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, setelah beberapa hari selama Muharram ini adalah Abah lebih banyak untuk diam ya, maka pada malam hari ini insya Allah adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat yang berkaitan dengan Al-Quran. Siapa Mas Irwan ya, Adi Eka Putra, Abah tidak menjawab sesuai dengan judul. Dan karena banyak yang bertanya yang berkaitan dengan Al-Quran, Abah kasih judul saja Ajaibnya Al-Quran. Sahabat, sesungguhnya marilah kita kenali. Ada Al-Quran pada diri, ada Al-Quran di luar diri. Maka kita harus selalu bertafakur. Tafakur dari tafak Al-Quran. Seluruh isi alam ini adalah Al-Quran. Ada Al-Quran, ayat-ayat kauniyah, ada Al-Quran, ayat-ayat Quraniyah. Tetapi adalah Al-Quran yang nyata, Al-Quran mubin, adalah Al-Quran yang hidup, ya, adalah tubuh kita sendiri. Inilah sesungguhnya adalah Al-Quran Qadim, wahyu minulyo, orang ditulis bisa diwoco. Maka sesungguhnya tubuh kita lah yang sebenar-benarnya Al-Quran. Maka segala apa yang ada di dunia ini ada karena tapak Al-Quran. Maka dengan tanganlah segalanya ada. Maka segala ada yang diciptakan oleh tangan disebut dengan Al-Quranul Majid. Adapun Al-Quranul Majid itu bisa ada karena Al-Quranul Hakim adalah penglihatan. Tapi Al-Quranul Hakim bisa menuliskan atau menciptakan berupa bangunan. Maka bangunan itu adalah tapak daripada Al-Quran. Karena bukti adanya perbuatan tangan, sahabat. Maka ramainya dunia ini sebetulnya adalah menggambarkan Al-Quranul Majid, menggambarkan adalah bagaimana Allah telah menggerakkan tangan manusia untuk menciptakan banyak hal. Dalam penciptaan, sahabat, ada yang Allah langsung ciptakan, adalah seperti langit, bumi, dan segala isi alam ini, dan segala hukum yang berlaku di alam, yang disebut hukum sunatullah. Tetapi juga adalah ada yang Allah ingin memperlihatkan fiilnya pada diri kita, adalah pada penciptaan lewat tangan manusia, seperti mobil, handphone, dan segala apa teknologi yang ada. Nah, oleh karena itulah sahabat, pada malam hari ini kita akan banyak menjelajah tentang memahami tentang Al-Quran dan luar biasanya Al-Quran. Baik secara susunan kata-kata, baik pun susunan secara surat. Bagaimana adalah susunan huruf demi huruf dalam Al-Quran adalah menggambarkan luar biasanya, dan semuanya berkaitan dengan angka-angka, seolah-olah Al-Quran itu adalah kode genetik, adalah digital yang dibuat oleh Allah, penuh dengan rahasia angka-angka, sahabat. Sehingga demikianlah. Nah, hanya orang-orang juga yang bisa membaca Al-Quran pada dirilah yang bisa memahami Al-Quran pada luar diri, sahabat. Karena pada dasarnya nanti di penghujungnya Al-Quran itu adalah diri kita sendiri. Maka Allah menyuruh membaca diri. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Iqra kitabaka, kitab yang ada pada jiwamu. Kafa binafsika. Al-yawma alaika hasibah. Karena nanti yang akan merasakan surga adalah dirimu. Yang mengatakan iman adalah dirimu. Maka disinilah yang disebutkan takhallaqu bi ahlakillah, adalah bagaimana kita diciptakan untuk mentajallikan, ya. Karena kita adalah makhluk seluruhnya, dan terutama kita manusia adalah tajalliyat, tanajjulat, ta'ayyunat. Adalah merupakan pantulan nur af'al Allah, pantulan nur asma Allah, pantulan nur sifat Allah, dan pantulan nur zat Allah. Maka disinilah siapa yang memahaminya Al-Quran pada diri dan Al-Quran di luar diri, maka dia akan bahagia, sahabat.
betul-betul Al-Quran itu menjadi syifaun, menjadi obat. Betul-betul Al-Quran itu adalah akan menjadikan hudan, petunjuk. Bil bayinat adalah memperjelas, ada wal furqan adalah pembeda, sahabat. Maka di penghujungnya yang harus berakhlak adalah diri kita. Maka yang harus bertajwid adalah diri kita. Bagaimana kita berjalan dalam kehidupan adalah sahabat menggunakan tajwid. Ini Abah sering ulang-ulang. Jadi bukan hanya membaca tulisan itu yang bertajwid, tapi bagaimana diri kita bagian daripada semesta ini yang diatur dengan hukum sunatullah, maka kita harus berada pada tajwid itu. Bagaimana idhar, bagaimana idgom bila guna, idgom idgom biguna, idgom mimi, idgom muntajat berdasarkan jenisnya dan banyak jenis idgom, ya. Bagaimana kita harus menggunakan idgom pada saat kita berhubungan, kita lebur dengan orang, kita adalah menyatukan diri kita pada orang lain. Itulah idgom, sahabat. Dan bagaimana pula adalah kita beridhar nanti. Karena disinilah sesungguhnya nanti pada dasarnya Al-Quranul Qadim, Al-Quranul yang disebutkan Al-Quranul Mubin adalah Al-Quran berjalan, Al-Quran yang hidup adalah akan kita rasakan kedamaiannya, kebahagiaannya. Sehingga itulah sesungguhnya tujuan kita diciptakan dengan petunjuk Al-Quran. Nah, pada malam hari ini sahabat, mari kita pahami luar biasanya susunan Al-Quran, baik pada diri maupun di luar diri. Itulah sahabat bahwa Al-Quran sering dikatakan turun tanggal 27. Dan kenapa tanggal 27 adalah karena pada dasarnya tubuh kita pun adalah 2 pada 7. Dohir dan batin, tetapi ada 7 sifat ma'ani, ada 7 sifat maknawi, ada 7 latifah. Maka diri kita ini hanya akan bisa kembali kepada Allah setelah disucikan dohir dan batin adalah dengan wudhu adalah bagaimana kita memahami 7 air mutlak dohir dan 7 air mutlak batin. Maka disinilah kita hidup pada hari yang 7, kemudian kita berjalan pada bagian tubuh yang 7, dan itulah kenapa surat Al-Fatihah disebut sab'atu minal masani, adalah 7 ayat yang turun di 2 tempat, 27 sahabat. Nah, inilah yang harus dipahami, sehingga siapa yang memahami adalah mengawinkan Al-Quran yang di luar diri, ayat-ayat kauniyah, dan Al-Quran ayat-ayat Qur'aniyah pada diri juga, maka sesungguhnya dia sungguh telah beruntung bisa merasakan Al-Quran, membuktikan Al-Quran. Bahkan adalah bagaimana menjadikan dirinya adalah Al-Quran. Dia bertajwid pada segala makhluk yang ada, pada alam, pada hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan alam, dan hubungannya dengan sesama manusia, maka dia akan menggunakan tajwid, sahabat, ya. Dan pada saat kau gunakan tajwid pada Al-Quran, sebagaimana kau baca Al-Quran, benarlah maknanya, benarlah qiraatnya, dan benarlah intonasinya, maka hidup kita pun adalah seolah-olah berada pada orbit, berada pada sunatullah, sehingga kita di alam dunia ini pun sudah surga sesungguhnya. Dan apalagi kalau kita lebih jauh lagi menggali Al-Quran, sahabat, maka huruf-huruf dalam Al-Quran ini memiliki, selain adalah bagaimana Al-Quran itu disusun daripada 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat kisah, 1000 ayat anjuran, 1000 ayat informasi, maka disitulah kita harus memahami dahsyatnya Al-Quran dan semuanya ada pada diri, sahabat. Karena pada dasarnya itulah kenapa Nabi pun bersabda, innal Qur'ani sab'atu butun. Dan sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis. Karena pada dasarnya ada 7 lapis bumi pada diri. Pada bulumu, pada kulitmu, pada dagingmu, pada tulangmu, pada sumsummu, pada darahmu. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi ammi, sahabat. Maka sesungguhnya, maka nanti ada Al-Quran yang akan datang pada dadamu. Disinilah sesungguhnya bagaimana Al-Quran dulu datang pada hati-hati, adalah pada baginda Nabi, adalah juga pada hati-hati sahabat. Sesungguhnya mereka tidak menghafalkan Al-Quran. Karena pada dasarnya Al-Quran itu sudah ada pada diri, sahabat. Maka disinilah nanti kita akan bahas bagaimana turunnya Al-Quran.
Bagaimana ada kata nazzala, ada kata anzala, dan yang berkaitan dengan angka 27. Dan kenapa dengan 27, dan kenapa juga adalah pada dasarnya adalah di dalam Al-Quran itu adalah 2 kali 7, 2 kali 9. 3 kali 9 adalah 27 itu dari 3 kali 9, sahabat. Karena pada dasarnya adalah 3. Maka inilah sesungguhnya banyak rahasia angka-angka yang sebetulnya bukan kebetulan. Bagaimana tubuh kita adalah sebagai Ummul Quran, sebagai Fatihah. Bagaimana hati kita adalah sebagai Qalbul Quran, sebagai Yasin. Bagaimana di tengah-tengah dada kita ada waliyatalatop, kelembutan, kebahagiaan. Adalah sesungguhnya adalah merupakan pertengahan daripada Al-Quran. Maka disinilah nanti ada kaitan dengan sholat. Bagaimana sholatul wusta, sholat yang di tengah dadamu, bukan di atasnya, bukan di kirinya, bukan di kanannya, bukan di bawahnya, tapi dia benar-benar adalah di tengah. Ada kelembutan. Ya, kelembutan adalah bukan suatu yang kelemah-lemah, karena dengan kelembutanlah sesungguhnya engkau akan menjadi dahsyat, sahabat. Segala sesuatu yang lembut tidak bisa dipatahkan, sahabat. Maka disinilah Mas Umar, Mas Adi, Mas Irwan, pada malam hari ini Abah akan membabar dari semua ya. Banyak angka-angka yang akan kita bahas, kita fahami. Betapa luar biasanya tubuhmu sebagai Al-Quranul Mubin. Karena nanti di dalam penghujung pelaksanaannya adalah bagaimana yang bikin kopian. Bagaimana kita adalah akan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya bacaan. Tapi Al-Quran adalah merupakan akhlak. Dan itulah maka kita harus berakhlak. Allah itu berakhlak Al-Quran. Tubuh kita lah yang akan mencerminkan. Maka ada syidik, patonah, tablik, dan pada tubuhmu. Ya, amanah. Syidik, tablik. Itulah kenapa pada saat tubuh ini sudah sholat, sodnya adalah syidik. Kemudian lamnya adalah latifun tadi. Setelah lembutnya hati, layyinul qalbi. Dan kemudian ta'nya adalah takwa. Nah, benar-benarlah engkau sebut dengan takwa. Dan pada dasarnya setelah engkau memahami tentang bagaimana engkau diciptakan. Maka hari ini kenapa kata Abah manusia diingatkan oleh Allah tentang hari bagaimana engkau diciptakan dahulu. Karena manusia hari ini sudah keluar dari orbit. Karena pada saat kita keluar dari orbit, sahabat, seperti huruf-huruf yang bertebaran, maka dia berbenturanlah kita. Maka disinilah ketidakbahagiaan adalah pada saat kita berbenturan seperti planet yang berbenturan dengan planet yang lain. Kenapa? Karena kita sudah keluar dari orbit yang seharusnya kita berputar pada garis edarnya, sahabat. Terlebih lagi pada saat kita sudah paham tentang bagaimana gelombang elektromagnetik. Udara ini yang kosong ini adalah ternyata isi. Bagaimana napas masuk, napas keluar, napas syukur dan napas sadar yang selalu terbangun pada diri, sahabat. Maka pada saat itulah Al-Quran betul-betul syifaun, adalah obat kepada dirimu. Al-Quran adalah dawa, adalah obat, sahabat. Betul-betul adalah akan menjadikan dirimu adalah seseorang yang sangat bahagia sesungguhnya. Maka pada malam hari kata nar, kata jannah, neraka dan surga itu jumlahnya sama. Kata dingin dan panas dalam Al-Quran jumlahnya sama, sahabat. Bahagia dan celaka, sa'adah, syakawah dalam Al-Quran jumlahnya sama. Tuh, pada dasarnya. Kemudian juga adalah bagaimana tinggi dan rendah dari semua. Al-Quran itu memiliki adalah ikatan-ikatan huruf yang luar biasa. Abah tidak akan bisa, nggak mungkin Abah akan bedah semua tentang, tapi yang jelas Abah mampu membedahnya. Demi huruf demi huruf dari semua, ya. Karena pada dasarnya jangan dilihat yang wajah ini, jangan dilihat tubuh ini. Maka pada saat adalah mengambil pelajaran dari Abah, jangan tertipu dengan tubuh yang ini. Ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, bukan ustadz, bukan kiai, bukan mursyid, bukan apapun. Ya, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa dari semua, ya. Yang hanyalah si kuring yang telah keluar dari kurung itu saja. Yang sudah keluar dari sifat karung dari semua, sahabat, ya. Maka lihat dalam susunan Al-Quran dan bagaimana Al-Quran itu tersusun adalah dan bagaimana suratul Fatihah sebagai Ummul Quran. Kenapa dia memiliki 7 ayat? Nah itulah tadi kenapa kata Abah Al-Quran itu turun tanggal 27. Karena 3 kali 9 itulah 27.
Dan kita dalam kehidupan ini sahabat menemukan 3 kali 9. 3 kali 9 itu pertama kapan? Ada 30 dan 9. Maka itulah Ashabul Kahfi pada saat dia keluar dari gua. Gua yang mana? Ini tubuhnya. Adalah 309 tahun. Maka angka 3 dan 9, 3 kali 9 adalah 27. Karena pada dasarnya adalah suratul Fatihah pun dikatakan adalah dalam beberapa hadis adalah sab'atun minal masani, adalah 7 ayat yang diturunkan adalah secara 2 kali sahabat. 27. Tapi 27 itu adalah hasil perkalian adalah 9 kali 3, 27. Karena pada tubuh kita ada 3 kali 9 dari semua. Ya, 9 kali 3. Maka itulah kenapa orang-orang nanti baik secara ada tanfid, ada tadrij, ada nazala, ada anjala. Kenapa nazala? Nazala yanzilu adalah nujulan, itu secara kata sama dengan kata ajala. Nazala anjala adalah nazala yanzilu adalah nuzulan adalah turun. Bahasa turun itu sama. Tetapi ada bahasa nazala yunzilu adalah tanzilan tadi semua. Fa'ala yuf'ilu adalah taf'ilan. Tadi di situ adalah menunjukkan makna adalah tadrij, di mana Al-Qur'an itu turun secara bertahap. Tetapi ada Al-Qur'an nanti yang turun secara sekaligus, ada dengan ja'ala. Makanya ada bahasa wajan adalah kalau kata di sini adalah wajan anzala, dari kata wajan adalah af'ala yuf'ilu if'alan, adalah anzala yunzilu injalan tadi semua ya. Maknanya adalah tanfid, berarti Al-Quran itu bisa turun sekaligus. Maka di bulan Ramadan kemarin ada keajaiban-keajaiban dari sahabat yang tiba-tiba hafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu betul lah tidak perlu dihafalkan, karena Al-Quran itu ada pada dadamu, tinggal kau belah dadanya dari semua, maka dia sudah ada bersamamu pada saat ruh Allah ditiupkan pada diri setiap makhluk. Pada saat wa nafakhtu fihi mir ruhi, bersama dengan ruh itulah Al-Quran sesungguhnya sudah diturunkan kepada setiap dada manusia sebenarnya. Maka bicara Al-Quran adalah juga bicara kepada syuhub yang turun pada Adam. Bicara adalah syuhub yang turun pada Sis. Bicara syuhub yang turun pada Nuh. Bicara syuhub yang turun pada Ibrahim. Maka ada 100 sahifah, ada 100 syuhub yang kemudian juga adalah akan semuanya terkumpul pada Jabur, sahabat ya. Jadi pada Jabur adalah dijelaskan di dalam syarah kitab Zabur adalah dalam kitab Talmud ya. Maka dijelaskan tentang bagaimana sesungguhnya Al-Quran itu adalah gabungan daripada syuhub yang 100 ditambah dengan Jabur adalah ditambah kemudian menjadi ditambah Taurat, ditambah Injil, kemudian ditambah dengan jadilah Al-Quran. Maka Injil adalah ada pada dirimu, Taurat ada pada dirimu, Jabur ada pada dirimu, dan Al-Quranlah dirimu. Pada saat engkau sudah sempurna, jadilah kita ini Al-Quran. Maka itulah kenapa Allah menyuruhnya bukan Al-Quran yang ada tulisannya, tetapi adalah Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasibah. Bahkan Allah menyuruhnya kepada kita dari awal pun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tadi khalaqal insana tadi. Nah, maka disinilah sesungguhnya maka ada ilmu laduni batin yang bisa tumbuh dari dalam untuk memahami Al-Quran. Maka itulah tafsir adalah kembalilah pada syir, maka engkau akan memahami isi Al-Quran dengan syirmu, sahabat. Dan bagaimana Al-Quran datang pada baginda Nabi pun begitu. Bukan datang dari luar, bukan datang di bawah Jibril yang diutus oleh Allah. Maka ini harus mulai hari ini memahami. Sesungguhnya pada saat sebelum keluar dari mulut Muhammad, datang dari hati Muhammad. Sebelum datang dari hati Muhammad, datang dari ruhnya Muhammad. Sebelum datang dari ruhnya Muhammad, dia adalah kalam, la sautin, la harfin, yang datang dari Allah, dari syirnya Muhammad. Jadi pahami, berhentilah memahami bahwa ayat Allah, Al-Quran, dibawa oleh Jibril seolah-olah dibawa dari luar Muhammad. Kita hari ini harus sudah mulai cerdas. Bagaimana meluruskan tauhidnya, sahabat. Ya, maka pahamilah
maka ada Jabur, ada Injil, ada Taurat, dan ada Al-Quran. Maka di dalam diri kita maka itulah Allah mengingatkan kita. Pada saat manusia sudah kehilangan kebahagiaan, dan Abah hari ini menyaksikan manusia Islam sudah kehilangan kebahagiaan karena sudah keluar dari orbit Al-Quran itu sendiri. Tubuhnya sudah tidak menjadi Al-Quran. Al-Quran dibaca tapi tidak disinkronkan pada dirinya. Padahal ada gelombang. Setiap bacaan yang kau baca dengan firman-firmannya itu harusnya adalah ada gelombang elektromagnetik yang ada pada dirimu. Kalau seandainya yang dibaca, yang berfirman, yang membaca firman adalah satu sesungguhnya. Maka disinilah Nah, luar biasanya Al-Quran juga adalah bagaimana penyusunannya. Dari mulai suratul Fatihah. Kemudian diawali dengan pintunya adalah kunci rahasia Alif Lam Mim. Pada saat Alif Allah laisa pada Muhammad. Mana Alif adalah ruhmu. Mana Muhammad adalah dohirmu. Tadi semua. Laisa. Tadi semua. Maka sesungguhnya kehidupan ini kata Abah. Seperti rokok ese adalah satu pemain dua wajah. Tadi semua ya. Maka disinilah yang harus kita pahami. Dari awal tentang mana Al-Quran. Maka engkau akan diberikan kelebihan. Memahami Al-Quran. Bukan secara mana adalah secara tadrij tapi adalah tanfid. Maka bukan secara nazala tetapi secara anzala adalah turun sekaligus pada dadamu. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Maka marilah kita berjalan di tanggal 20 Muharram hari ini. Ataupun 19 Muharram. Karena beda penentuan tanggal, nggak usah peduli dengan itu. Pada dasarnya adalah bagaimana kita harus hijrah di Muharram ini, sahabat. Ya, dalam penyusunannya, selain 7 adalah suratul Fatihah disebut sab'atu minal masani. Tetapi di dalam suratul Fatihah ada 4 nun di ujungnya. Ada 4 mim, ada 3 mim di ujung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim adalah mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mim nun ada 4 nun. Dan pada dasarnya adalah Al-Quran. Suratul Fatihah itu adalah tubuhmu sendiri. Ada 4 la ilaha illallah. Menggambarkan 4 alam pada dirimu. Ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah. La ilaha illallah. Kemudian barulah alam misal, alam ansam, alam insan. Muhammad Rasul Allah, sahabat. Maka disitulah ada Al-Quranul Majid pada tanganmu. Maka segala apa yang kau buat ada sesungguhnya untuk memperlihatkan fi'il Allah pada dirimu. Maka disitulah kenapa kita dikasih tubuh untuk menjadikan ladang syariat. Kasih tubuh oleh Allah adalah untuk memperlihatkan sebetulnya ini adalah perbuatannya. Tubuh kita adalah syariat untuk menggambarkan fi'ilnya. Hati kita adalah thariqat untuk menggambarkan asmanya. Jiwa kita adalah hakikat untuk menggambarkan sifatnya. Dan adapun sir kita adalah ma'rifat untuk menggambarkan zatnya. Maka sesungguhnya adalah diri kita itulah. Maka nyatalah Allah itu wujud pada dirimu, sahabat. Bukan pada afalnya saja, bukan pada asmanya saja, bukan pada sifatnya saja, bukan hanya pada afalnya saja, dari semua zatnya saja, tapi afalnya, asmanya, sifatnya, zatnya, alifnya, lam awalnya, lam akhirnya, hu-nya. Nyatalah pada siapa? Pada mim, ha, mim, dal, alam misal, alam azan. Maka 4 nun dan 3 mim, sahabat, dalam suratul Fatihah itulah perlambang 12 dari semua. Maka yang harus difahami oleh kita adalah angka 12. Abah surah bahas tentang rahasia angka 12. Maka tubuh ini seolah dohir, batin, samsun, badrun, samsun 12 jam, samsun adalah 12 jam. 12 kali 12 adalah 144. Dan 144 adalah jumlah huruf dalam suratul Fatihah. Kalau seandainya 144 huruf itu dikurangi adalah dengan 30 zuzu. Karena tubuh kita terdiri dari masing-masing 3 ruas. Maka sesungguhnya ada 30 ruas tangan, ada 30 ruas batang. Maka berarti kalau begitu ada 114 adalah surat. Maka 114 surat adalah merupakan bagian daripada sendi-sendi yang ada pada tangan, kaki, dan pada badanmu itu semuanya. Maka Al-Quran sebetulnya adalah tubuhmu. Maka yang disebutkan berakhlak Allah adalah berakhlak Al-Quran
adalah bagaimana tubuh ini selaras dengan Al-Quran. Maka pada saat tubuh ini selaras dengan Al-Quran, artinya berjalan pada hukum sunnatullah, maka semuanya adalah it's fine, everything is alright. Semuanya adalah akan merasakan kenyamanan, sahabat. Ya. Nah, kemudian setelah Alif Lam Mim, maka disitulah ada surat Al-Baqarah. Disinilah yang harus kita pahami tentang surat Al-Baqarah. Bagaimana Allah memerintahkan kepada kita, mencontohkan lewat Nabi Musa. Dalam surat Al-Baqarah itu adalah mengisahkan tentang bagaimana kita mematikan diri kita. Menyembelih pengakuan pada diri kita. Itulah Al-Baqarah. Makanya Al-Baqarah, kalau kamu ingin baqo bersama Allah, maka sembelihlah sapi betina itu. Itulah maka dalam ayat itu banyak dikisahkan tentang bagaimana adalah penyembelihan sapi. Tuh, sahabat. Sapi yang tidak berwarna, sapi yang tidak digunakan untuk membajak, sapi yang berwarna kuning, sapi adalah yang masih muda dari semua. Karena untuk belajar ruhani adalah pada saat kita sudah lemot terlalu tua, maka sulitlah kita memahaminya. Maka mari kita gunakan umur yang baik ini pada saat kita masih muda, kita gunakan sebagaimana sapi yang muda. Sembelihlah, jangan ragu dari semua. Sebagaimana perintah Allah kepada Musa. Wa id qala ya Musa ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kembalilah pada Tuhanmu. Jangan kau sembah sapi buatannya Samiri walaupun dia terbuat dari emas. Maka inilah hari ini sahabat. Maka Al-Quran diawali dengan Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah adalah surat yang paling panjang. Dan Nabi mengisyarahkan siapa membaca surat Al-Baqarah, maka dia telah mensucikan rumahnya dari godaan setan. Tuh, mana setannya? Ya itu tadi. Manusia yang tidak mau menyembelih diri, itulah yang disebut iblisnya itu. Setannya itu, sahabat. Inilah maka siapa yang sudah mengenali Al-Baqarah, menyembelih dirinya, maka dia akan maka dikisahkan surat Al-Baqarah itu begitu panjang, termasuk ayat saum, ayat 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh, ya Allah di situ. Ayyamam ma'dudat. Nah, inilah tentang waktu yang telah ditentukan. Berapa lamanya? 309 tahun. 330 Ramadan. Maka ada 9 sahabat. Karena Ramadan adalah bulan ke-9. Adapun Rajab adalah bulan ke-7. Sya'ban bulan ke-8. 7, 8 tambah 9 adalah 24. Karena pada dasarnya adalah pada suratul Fatihah adalah 12 huruf La ilaha illallah dan 12 pada huruf Muhammad Rasulullah. 12 kali 12 adalah 144. 12 kali 12 adalah 144. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sesungguhnya tubuhmulah Al-Quran itu. Maka itulah Allah mengingatkan kepada kita, Iqra kitabaka kafa binafsika. Maka pada saat kita sudah mulai kehilangan kebahagiaan, Allah menyuruh kepada kita sahabat, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah membuat kamu adalah lalai kepada Rabbmu Al-Karim yang sangat maha menyayangimu tanpa kau minta, yang sangat mencukupimu tanpa kau minta. Tadi alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Sadarkah kamu, hei manusia, sesungguhnya akulah sang pemberi bentuk. Engkaulah yang dibentuk. Ingatlah, hai manusia, al-musyawir. Allah al-musyawir, pemberi bentuk, menjadi satu kepada apa segala yang dibentuk. Maka sesungguhnya isi alam ini hanyalah tajalliyat, tanajjulat, ta'ayyunat. Yang menciptakan sesuatu adalah yang menjadi sesuatu. Maka seluruh isi alam ini adalah sahabat. Hanyalah Rasul yang diutus oleh Allah. Utusan semuanya. Tidak ada yang bukan utusan. Rasul semuanya. Sahabat. Termasuk diri kita. Maka Allah berfirman. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Wa'lamu ana fikum. Sesungguhnya ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang Rasul untukmu. Pada jiwamu. Sahabat. Nah inilah sahabat. Makanya dalam suatu Al-Baqarah itu adalah banyak dikisahkan dari ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridon au ala syafarin. Karena kehidupan ini adalah merupakan safar. Safar dari Muharram menuju Muharram. Bagaimana dari Muharram menuju Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Rajab, Sya'ban. Kemudian kita adalah melahirkan Ramadan, Idul Fitri. Adalah 39 yang pertama. Adalah bulan Ramadan. 309 tahun. Karena manusia itu akan mengalami selama setahun itu 3 fase, 3 kali 9. Sahabat. 9 yang pertama ada 3 pada saat 30 Ramadan kau imsak pengakuan dirimu. Dari hari pertama la hayyun la ilmun la sami'un. Abah sudah ajarkan dari hari pertama sampai hari terakhir. Dari semua. Kemudian adalah di penghujung adalah di penghujung daripada Ramadan itu adalah Idul Fitri. Kembalinya diri kita kepada fitrah kita. Fitrah kita dibagi 2. Ada fitrah dohir, ada fitrah batin. Fitrah dohir adalah bagaimana menjaga syariat pada tubuh sahabat. Maka tadi malam Abah pada pengajian adalah di tempat Pak Jamal sudah bahas tentang apa yang diucapkan oleh Imam Jauzi ada tentang fitrah dohir. Berhitan, mencukur kemaluan, mencukur bulu ketiak, mencukur kumis, memotong kuku adalah fitrah dohir. Maka sucikan dohir, sucikan batin. Barulah akan sampai kepadanya. Kalau batinmu ada semua SIM card dan dohirmu adalah HP-nya. Sucikan dua-duanya. Karena tidak bisa kita berjalan padamu dengan dohirmu, syariat saja. Dan tidak bisa kamu berjalan kepadanya dengan SIM card-nya, hanya batin saja. Dari semua. Kau membutuhkan dua-duanya. Tidak mungkin Allah dan Muhammad nyata kecuali pada Adam. Pahami ya sahabat. Ada basor pada Allah, ada basir pada Muhammad, tapi tanpa mata Adam. Apa? Ada sama pada Allah, ada sami pada Rasulullah, tapi ada telinga pada Adam. Ingat itu. Maka kita itulah kenapa manusia yang sudah menghubungkan itu disebut insan. Maka insan itulah Muhammad. Dan al-insanu syiri wa anna syirahu. Insan itu Muhammad itu adalah merupakan rahasiaku. Dan aku adalah rahasia Muhammad, sahabat. Maka disinilah tentang kenapa kamu bisa faham Al-Quran. Ada yang bertanya kemarin pada Abah, apa betul Bah ada bisa hafal Al-Quran? Ya, karena dirimu adalah Muhammad. Maka Muhammad dirimu, tiada bedanya dengan Muhammad yang ada. Karena itulah yang harus kita fahami. Ya, tadi. Maka Abah ingin sampaikan bahwa kenapa kata inna anzalnahu. Nah, di sinilah kita akan bahas dulu tentang kenapa kata Abah juga turunnya Al-Quran ada menggunakan nazzala, ada kata anzala. Secara makna nazzala yanzilu nujulan sama turun. Tetapi secara esensi kata nazzala dari kata wajan fa'ala yufa'ilu taf'ilan za'ala yunzilu injalan. Maka memiliki makna adalah tadrij, berarti turun secara bertahap. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Tetapi pada saat udah sampai pada hakikat 39. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr itu 9 huruf. Diulang oleh Allah 3 kali. Tadi inna anzalna, maka di situ bedakan nazala dengan anzala. Sementara ja'ala atau anzala adalah dari kata af'ala yuf'ilu adalah if'alan tadi semua. Anzala yunzilu injalan tadi semua. Maka maknanya adalah secara tanfid. Kalau tadi adalah nazala yunzilu tanzilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan adalah bimakna adalah tadrij, maka af'ala yuf'ilu if'alan itu adalah anzala yunzilu injalan itu adalah bimakna tanfid, adalah sekaligus. Tapi ada syarat. Tadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul diulang 3 kali, kata lailatul qadar 9 huruf diulang 3 kali, 9 kali 3 adalah 27. Maka kenapa kata hiya? Kata hiya adalah merupakan dhamir kepada Al-Qur'an. Hiya hatta matla'il fajr, karena dari 14 huruf kata yang ada pada surat Al-Qadar, maka huruf yang ke-27 itulah yang disebut dengan kata hiya. Hiya hatta matla'il fajr. Maka disitulah, maka juga termasuk dalam Al-Quran. Wa ja'alnahu tanzilan. Hu di situ pada Al-Quran. Tetapi di situ adalah pada saat adalah turunnya adalah secara nazzala adalah akan berbeda dengan secara anjala. Artinya setiap kita manusia berhak hafal Al-Quran.
Bahkan menjadikan tubuhnya adalah Al-Quran yang berjalan, sahabat. Nah, pada saat Al-Quran, tubuhmu sudah jadi Al-Quran berjalan, itu hanya terjadi kalau engkau sudah Al-Baqarah, kau sembih sapinya. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum, aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Tuh. Maka itulah kenapa di surat Al-Baqarah 183. Itu juga memiliki makna sesungguhnya. Di surat 183 adalah bagaimana kita adalah melepaskan supaya kita sadar. Di ayat saum itu adalah kenapa kita disuruh saum. Dan kenapa di dalam Al-Quran ada bahasa syam, ada bahasa saum. Dan kenapa saum itu adalah hanya satu kata. Dan itu ada terjadi pada surat Maryam. Pada kaf, ha, ya, ain, sod. Itulah saum. Tadi semua bagaimana? Lahayun, la ilmu. Karena saum itu adalah nadar untuk tidak bicara. Tapi pada dasarnya adalah tidak bicara, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bernapas, alias adalah tadi kata Allah kepada umat Nabi Musa, wa id qala ya Musa innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu taubatlah taba ya tubu taubatan, kembalilah. Nah, kembali kepada Allah itu sahabat, bukan kembali dari satu kota kepada kota lain, tapi melepaskan pengakuan. Karena dulu yang sebenar-benarnya ada hanya Allah. Tapi kemudian setelah SIM card itu adalah dites oleh provider tentang alastu birabbikum, ruh kita menjawab qaulu bala syahidna, SIM card itu menjawab qaulu bala syahidna. Tapi pada saat masuk kepada HP, maka yang ada adalah pengakuan dirimu sebagai Siemens, sebagai iPhone, sebagai Cross, sebagai apapun Nokia, barangkali yang apapun merek HP. Inilah yang hari ini terjadi. Sehingga manusia sudah mulai keluar dari orbit, dari sahabat. Nah, itulah di dalam surat Al-Baqarah juga Allah mengingatkan tadi. Dengan surat perintah saum. Supaya apa? Sadar. Karena di penghujung ayat itu Allah membuat kepada kita sadar. Karena perjalanan manusia itu tentang bagaimana kembali sadar. Karena pada dasarnya pada saat manusia dilahirkan, hanya sampai 7 tahun kesadaran itu ada. Setelah malaikat mulhim keluar dari diri kita, maka mulailah diri kita adalah tubuh, merupakan adalah makhluk nafsu sebetulnya. Dari makanan saripati, narun, hawaun, maun, turabun yang ada di alam ini. Maka disitulah sesungguhnya kita sudah mulai kehilangan arah, sahabat. Sehingga berjalan dengan diri yang dohir. Padahal kita faham diri yang dohir disuruh sembelih oleh Allah. Karena diri yang dohir ini adalah sapi. Maka begitu banyak Allah kisahkan tentang Nabi dan Rasul. Di bulan Muharram ini harus dibebaskan. Yusuf harus keluar dari buih. Mana Yusuf? Jiwa kita. Mana buihnya? Jasad kita. Ini Al-Baqarah. Sembelihlah jasad Yusuf itu. Demikian pula Yunus. Siapa Yunus? Jiwa kita. Mana ikan yang menelan? Inilah tubuh kita. Nah, pada saat Ashabul Kahfi 309 tahun. Pada dasarnya adalah isyarahnya adalah 30 di Ramadan dan 9. Maka ada isyarah 9. Kan tadi. Dan 9 kali 3 adalah kata anzala. Anzala yunzilu adalah injalan tadi semua. Ya. Anjala yunzilu adalah injalan itu adalah bimana tanfid dari kata af'ala yub'ilu if'alan itu adalah contohnya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar, ada diulang oleh Allah 3 kali, dan Lailatul Qadar itu memiliki 9 huruf, kali 3 adalah 27. Maka itu tadi kata hiya jatuh pada huruf yang ke-27, sahabat. Itulah makanya kenapa manusia itu adalah semuanya berhak atas Al-Quran. Kenapa dengan adalah 3 kali 7, 2 kali 7, sahabat, pahami ya. Inilah yang harus kita pahami dari semua. Dan setelah ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, dari semua ya. Makanya tadi faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyam wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Ta'amu miskin. Miskin kepada secara syariat kepada orang miskin, tapi jiwa kita yang miskin. Dari semua. Nah, memberikan ta'amu miskin. Paman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barulah syahrul Ramadan alladzi unzila
Nah, disitulah kenapa Allah memberikan unzila. Ya, anzala. Ya. Dari wajan af'ala yuf'ilu if'alan. Wajan adalah anzala yunjilu injalan. Maka Al-Quran itu turun pada dirimu. Pada saat tadi, lailan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun. Pantas adalah khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Pada saat Al-Quran itu sudah menjadi akhlak. Takhallaqu bi akhlaqillah. Tajwid sudah ada pada tubuh. Qiraat sudah ada pada tubuh. Tubuh ini adalah seumpama tanggal lagu yang indah. Bertemu dengan orang manapun. Dia akan seolah-olah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 7 tangga oktav nada dalam kehidupan. Itulah innal Qur'ani sab'atu butun, sahabat. Maka kehidupan manusia seperti huruf-huruf. Maka kalam adalah sebuah keindahan. Kalam adalah kesempurnaan. Bukan hanya waduh, bukan hanya mufid, bukan hanya murokab, bukan hanya sebatas lafad, tapi dia sudah sempurna menjadi kalam. Seperti tanggal nada lagu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi. Maka disinilah Al-Quran itu penuh dengan syair, sahabat. Jadi Al-Quran selain susunan yang luar biasa dengan Al-Baqarah tadi. Tapi syaratnya di Al-Baqarah itu tadi dijelaskan ada surat yang menyuruh kita adalah imsak. Adalah bagaimana kita faman syahida minkumus syahra falyasum, menyaksikan badrun dan samsun pada diri tadi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wah, di sini pun sudah luar biasa. Allah menggunakan kata yusrun. Pada saat manusia itu mau kembali pada orbit Allah, yuridullahu bikumul yusra. Ini di sini pun adalah diksi yang digunakan oleh Allah, luar biasa Al-Quran itu. Kata yusrun digunakan daripada kata sahlun. Yusrun adalah mudah, sahlun adalah mudah, yusrun adalah mudah tanpa syarat. Artinya siapapun kamu. Maka kemarin di Ramadan dia tukang angon hafal Al-Quran. Setelah karena pada dasarnya Al-Quran itu bersamaan dengan ruh yang ditiupkan pada setiap diri manusia. Sesungguhnya itulah az-zikra. Itulah az-zikra dari semua Al-Quran. Maka kata Allah, man dakhalahu kana aminah. Itu yang telah masuk itu. Cahaya Al-Quran pada dadamu. Karena ini tentang nur afal Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah sesungguhnya. Nur afal Allah untuk menyaksikan fiilnya. Dia ingin menyaksikan dirinya di luar dirinya pada fiilnya. Lewat gerak tubuhmu, lewat gerak makhluknya. Menyaksikan nur asma Allah pada semua nama, termasuk nama kita. Dan segala nama yang ada dari semua. Untuk menyaksikan nur sifat Allah pada segala yang bersifat. Dan untuk menyaksikan nur zat Allah pada sirnya segala yang punya sir pada semua zat. Maka itulah sahabat sesungguhnya. Maka kenapa di Ramadan itu adalah kita adalah 309. Istilah Al-Quran kalau 300 bisa 30 bisa 3. Itulah juga tentang kenapa burung ababil itu membawa 3 batu. Jadi kata 3, kata 30, kata 300 dalam Al-Quran. Ya. Sama kenapa huruf mim pada surat Al-Fatihah itu di penghujungnya itu pada Muhammad hanya 3. Sementara huruf nun yang berkaitan dengan Allah itu 4. Seolah la ilaha illa Allah, Muhammad itu hanya 3. Muhammad Rasul Allah. Tapi walaupun Muhammad itu 3 suku kata, tapi masing-masing 4 kali 3, 12. Tapi Allah itu 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Jumlah hurufnya juga sama, 12 sesungguhnya. Maka inilah tubuh kita inilah Al-Quran. Maka inilah Al-Quran yang sebenarnya Al-Quran. Maka inilah yang harus dipahami sahabat. Ya. Maka disitulah tentang perjalanan tadi ayyam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tadi semua ya. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu an tasumu khairun. Tadi khairul lahu in kuntum la ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi wa bayyinatin minal huda. Maka ada bil bayyinat, ada hudan dan furqan pada tubuh kita. Seolah-olah tubuh ini metal detektor. Ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, ini semua. Tadi semua. Oh, ini idhar dengan ini. Oh, ini iklab dengan, oh, ini dengan idgom dengan ini. Oh, ikhfa dengan ini.
semuanya indah, sahabat. Maka muncullah qiraat. Seolah-olah tubuh manusia itu adalah tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Indahlah kehidupan ini. Simponi kehidupan ini. Bahagialah ritme alam yang menggambarkan syair-syair yang Tuhan sendiri ciptakan dengan cinta firman-Nya pada Al-Quran itu. Itulah kenapa kata Abah, Al-Quran pada saat dilihat hanya dengan mata, makhluklah dia. Al-Quran pada saat kau lihat dengan hati, nadhar, maka mulailah kau menyaksikan ilmu pengetahuan. Tuh. Tuh. Apalagi sekarang dengan ilmu pengetahuan. Einstein sudah membuktikan EMC kuadrat. EMC kuadrat. Energi Tuhan itu tergantung M. Bagaimana keberadaanmu itu materi. Karena tubuh kita ini materi. Dan materi ini berasal dari energi. Dan energi ada berasal dari cahaya. Berarti sebenar-benarnya itu adalah cahaya. Energi itu. Tapi kenapa energi ketuhanannya menurun? Karena M-nya terlalu tinggi. Pengakuannya terlalu tinggi. Keberadaannya terlalu tinggi. Inilah harus dilepas 3 kali. 3 yang pertama ada 30 dan 9. 30 adalah merupakan 30 hari di bulan Ramadan. Bulan ke-9 sesungguhnya. Maka bulan ke-10 ada Syawal. Kemudian nanti kenapa di Zulhijjah ada Saum. Adalah juga sama. Ada hari Tarwiyah tanggal 8. Hari Arafah ke-9. Ke-10 sudah sampai juga. 9 yang kedua. 9 pertama Ramadan. 9 yang kedua adalah Zulhijjah. Bagaimana engkau pengakuan kembali. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun. Itulah Zulhijjah. Maka disembelihlah Idul Kurban. Kalau tadi Idul Fitri. Idul Fitri kembali pada fitrahmu. Dohir maupun batin. Dohir kembalikan pada fitrahmu. Karena tidak mungkin kamu hanya fitrah dohir. Tapi batin penuh dengan syirik tidak akan sampai pada Allah. Tidak mungkin kamu juga hanya fitrah batin. Tapi dohirnya tidak disampaikan. Karena tidak bisa handphone itu bicara sendiri tanpa SIM card. Dan tidak bicara dan tidak bisa juga SIM card itu bisa bicara tanpa si handphone. Sehebat-hebatnya setrum tidak akan nyala tanpa bohlam. Tapi sehebat-hebatnya bohlam tidak akan nyala tanpa setrum. Sehebat-hebatnya SIM card tidak akan bisa digunakan tanpa handphone. Sehebat-hebatnya handphone tidak akan bisa disambungkan ke provider tanpa SIM card. Disitulah sesungguhnya Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah menyatu sahabat 3. Semua 3 mim sesungguhnya. Maka itulah surat Al-Baqarah. Ayyama ma'paman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra walal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin. Ayo kasih makan tuh. Ta'amu miskin, si jiwa yang miskin, yang terkurung. Yunus yang terkurung di dalam perut ikan. Kemudian Ashabul Kahfi yang terkurung kelaparan di dalam gua. Tuh sama. Ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum la ta'lamun. Maka disitulah kemudian barulah paman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin. Kan hidup ini safar. Maridun tadi semua. Sakit apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Khatamallah, akibatnya khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum adzabun alim. Maka lain syakartum la azidannakum. Kau bersyukur akan dibuka. Syukur ada terbuka, kafir ada tertutup. Maka orang yang sudah menyembelih diri, ya Al-Baqarah tadi yang sudah paham tentang tadi semua, dia ingin abqa supaya bergabung dengan yang baqo, abqa wal baqo wahid tadi semua, ya. Maka dia harus menyembelih. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Maka Allah menyeruskan tadi surat Al-Baqarah tadi, bab saum tadi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang kalimat ini juga ada pada surat ada pada surat surat Alam Nasrah, ya. Alam. Kenapa istifham? Alam, nasrah. Kenapa menggunakan nun? Nasrah. Kenapa nafsor itu adalah fa'il, fi'ilnya. Siapa mudhofnya? Mana objeknya? Mana maf'ul bihnya? Adalah sodrok. Alam nasrah, laka, sodrok. Disinilah semuanya. Letaknya Al-Quran itu. Tapi inna anzalnahu fi lailatul qadr. 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha
biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta, kalau sudah begitu selesai. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya adalah kata yang ke-27. Karena 9 kali 3. 9 pertama Ramadan, di penghujungnya Idul Fitri. 9 kedua adalah Zulhijjah. Ada saum 9 hari. 8-nya Tarwiyah. Ke-9-nya Arafah. Ke-10-nya adalah sembelih. Idul Kurban. Ini Idul Fitri. Tapi kemudian di bulan Zulhijjah adalah kembali kita menjadi hiji, menjadi satu. Jadilah haji. Syahadat, sholat, zakat, puasa sudah menjadi satu. Dari semua ya. Dari semua sahabat. Maka masuklah pada bulan Muharram. Maka kamulah menjadikan Ayub yang bebas dari penyakit kulit. Yakub yang bebas dari buta. Yunus yang keluar dari perut ikan. Musa yang bebas dari Fir'aun. Ibrahim yang bebas dari Namrud. Nuh yang bebas dari banjir. Adam yang mendapatkan ampunan adalah juga pada bulan Muharram. Dan Muhammad yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, Muharram. Pahami itu. Dari semua. Maka 39, 27. Sahabat. Ya. Karena 27 diri mau diri dohir dan diri batin. 2, tapi ada 7. 7 latifah. 7 sifat ma'ani. 7 sifat maknawi. 7 air mutlak dohir dan batin. 7 bagian daripada tubuh. Tuh, lihat. 7 gerakan dalam sholat. Bayangkan. Ya, kemudian kau ada tawaf dengan 7 putaran, sa'i dengan 7 putaran, dan kau jumroh, tul akobah 7, jumratul wusta 7, jumratul ula 7, semuanya. Nah inilah sahabat yang harus dipahami. Maka sesungguhnya Al-Quran itu adalah tubuh kita sendiri. Maka bukan masalah membacanya, tetapi adalah bagaimana menjadikan. Karena diri kita adalah, apa katakan tadi, adalah tanajulat, ta'ayyunat, tajalliyat. Ya. Maka disinilah kalian akan paham abid wal ma'bud wahid, rozik wal marzuk wahid. Pemberi rizki, penerima rizki satu, penyembah yang disembah satu, zikir wal madkur satu, wahid, bako wal abko wahid, semuanya. Maka disinilah juga ada amaliyah yang masing-masing pada 4 estafet. Ruh jismanimu, ruh rohanimu, ruh sultanimu, ruh kudisimu. Pada ruh jismanimu 3 amaliyah. La ilaha illallah, Allah, hu. Barulah nanti etapa yang kedua pada ruh rohani. Tadi semua Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Terus etapa yang ketiga. Tadi. Ya. Masuklah Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu jabar. Barulah nanti etapa yang terakhir adalah Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Maka itulah 12 pan ilmu dohir dan batin sudah menyatu pada dirimu. Tuh, 12 pan. Adalah wakul nadrib bi asokal hajar, pan fajarot asrata aina. Itulah 12 mata air yang dipukul oleh Musa pada batu. Terpancarlah 12 mata air itu, sahabat. Maka itulah sesungguhnya. Maka ada Injil ada pada semuanya. Injil, Taurat, Jabur, Al-Quran. Sesungguhnya bicara tentang 4 lobang, 7 lobang di kepalamu itu semuanya. Maka 7 yang ketiga adalah Muharram. 9 yang ketiga adalah Muharram. 9 pertama Ramadan, 9 kedua adalah Zulhijjah. Setelah kita sembelih Idul Kurban. Tapi 9 yang ketiga adalah Muharram. Maka itulah ada saum Asyura. Dari tanggal 1 Muharram sampai hari 9 adalah saum Tasu'ah. Dan 10-nya adalah Asyura. Ada 9 yang kedua tadi adalah Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. 8-nya Tarwiyah. 9-nya saum Arafah. 10-nya kok sembelihlah di kurban itu. Dan kemudian pula ada 9 yang pertama adalah bulan yang ke-9 Ramadan. Di penghujungnya adalah ada Idul Fitri. Jadi ada Idul Fitri, ada Idul Kurban, ada Asyura. Sahabat, 9 kali 3, 27. Tuh. Maka sesungguhnya dari penyusunan suratnya Al-Quran luar biasa. Setelah kau jadikan tubuhmu adalah Fatihah, Mupatahah, tadi Muwajahah, Mupatahah, Mujalasah, Mujahadah, Musyahadah, Mukasyafah, Ma'rifah, Mahabbah. At the end adalah about love, cinta.
Mata tadi. Al-Quran kau lihat dengan mata, makhluk. Al-Quran kau lihat dengan hati, ilmu pengetahuan. Tuh, hari ini sahabat. Bagaimana kita memanage EMC kuadrat? Karena energi tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dihilangkan. Hanya akan berubah bentuk. Tuh. Maka disinilah kelebihan luar biasanya Einstein. E adalah energi Tuhan. M adalah materi. Apakah kita ada sebagai materi? Ataukah kita sudah jadi energi? Atau dikalikan ada E, M, C kuadrat. Cahaya dikalikan 2. Nurun ala nurin. Kalau M-nya adalah keberadaan dirimu, maka energi Tuhannya adalah kosong. Tapi pada saat engkau kosongkan adalah M-nya, maka energi yang ada hanya adalah nurun ala nurin C kuadrat. Samsun dan Badrun. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Itulah C kuadrat. Masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan Allah ada miskat. Piha misbah. Di dalamnya ada lampu. Tapi dalam lampu itu adalah ada azujajah. Ada merupakan fuad. Adalah merupakan. Maka ada diri bagian. Ada zikir jahar untuk membersihkan luar. Zikir hobi membersihkan yang dalam. Itulah jantung kita. Maka semuanya tergantung pada jantung kita di sini. Maka itulah Allah katakan masalu nurihi kamiskat piha misbah al misbahu bi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Kaukabun ada bintang, durriun ada permata. Durriun min sajaratin mubarakah, ada pohon berkah. Pohon yang mana? Yang sudah tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimat la, kalimat nafi. Maka itulah Al-Baqarah, itulah kalimat nafi. La. Maka itulah kata Abah, Al-Baqarah itu adalah surat LE. Tuh. Makanya disinilah Al-Baqarah itu surat LE. Tentang la. Lahayun. Apa yang kau nafikan? Apapun yang bukan milikmu. Mana aka antadanya. Dikatakan. Mana aka antadanya. Ma laisa mimmalil mahlukin. Apa boleh kita mengklaim milik orang lain? Kita klaim menjadi milik. Apa yubihu laka antadainya wasbahu wa huwa rabbul alamin. Apalagi milik Allah. Maka la, galikan, tolak. La, bukan milikku. Hidup bukan milikku. Wujud, la hayyun, la ilmu. Itulah tentang 39 tadi. Di 30 tadi itu juga amaliyah. Itulah yang disebut saum, imsah. Menahan pengakuan. Tadi semua tadi E M C kuadrat. M-nya itulah pengakuan. Kalau M-nya tinggi, C-nya, maka energi Tuhannya kecil, adalah energi makhluk. Tuh, sahabat. Ya. Bagaimana bako dengan Allah? Abah bisa hitung. Tadi semua. Sekarang ini dengan mudah karena semuanya ada bisa ada alat ukurnya, alat hitungnya. Tentang hukum prisma Newton, hukum Newton. Bagaimana hukum Einstein? Bahwa manusia itu tidak akan mati. Ingat itu. Karena manusia itu adalah materi yang berasal dari energi. Energi berasal cahaya. Itu adalah energi. Tuh. Hanya akan berubah bentuk. Apakah kembali ashabul simal atau ashabul jamin? Tuh. Ataukah jadi kulkunu hijaratan aw hadidah. Jadilah kamu batu dan besi. Atau jadilah kirodatan wa khonajir, monyet dan babi. Atau yakburu fi sudurikum, kata Quran. Surat Al-Isra 51. Jadi makhluk yang tidak pernah kamu bayangkan. Karena tidak akan hilang. MC kuadrat. Di mana pengakuan keberadaan dirimu? Kalau yang ada engkau, barsisolah. Kalaupun kau berilmu, barsiso. Kalau yang ada M-nya itu engkau, walaupun kau punya harta, salabah dan korun lah. Padahal kalau M-nya engkau, maka tadi. Kenapa orang sekelas barsiso bisa masuk neraka? Bahasanya itu neraka. Itu jangan telan-telan neraka-neraka. Seolah-olah neraka. Karena berapapun ibadah yang dibikin oleh dirinya, dibagi dirinya, syiriklah di sisi Allah. Tadi. Selama energi, M-nya adalah bagaimana? Keberadaan pengakuan dirinya. Rumahku, mobilku, iniku, semuanya, ilmuku. Maka berapapun angka yang dibuat barsiso, sia-sia. Kenapa Balaam bin Baurah adalah ahli ilmu? Sama, MC kuadrat. Ilmu siapa dia itu? Kalau ilmunya ilmu dirinya, maka hancurlah Balaam menjadi anjing. Tuh, pahami. Maka kita ini adalah bagaimana MC kuadrat. M mengembalikan semuanya pada cahaya nurun ala nurin. Dohir kita dari Nur Muhammad, batin kita pun Nur Muhammad. Tuh. Itulah kita alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Membawa 3 burung
Batu isyarahnya adalah abrohah adalah nafsu kita. Gajah adalah tubuh kita. Adapun burung ababil adalah membawa 3 batu itulah yang terbang. Tadi semua. Artinya apa burung itu? Lihat dalam surah Asyrah kata Sabul Qadir. Kata Nabi Isa, kamu harus terbang. Kepada Allah itu harus terbang dengan 2 sayap. Nggak bisa sayap batin, nggak bisa sayap dohir, nggak bisa HP saja, nggak bisa SIM card saja. Untuk menyatu kepada provider, maka kita harus kembali, sahabat. Tuh, pahami. Karena kalau tidak difahami kayak begini, manusia ini hanya melakukan amaliyah yang sia-sia. Insya Allah. Hari semua, ya. Yang sedihnya itu mereka merasa taat lagi dengan itu. Merasa soleh lagi dengan itu. Ada sebetulnya sia-sia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Kurang apa hadis Nabi? Kata Nabi, yang akan selamat itu orang yang menerima catatan dari kanan. Yang celaka itu orang yang menerima catatan dari kiri. Kalau bicara kanan dan kiri dalam kaidah Al-Quran, bagi orang yang sudah ngerti, kanan itu adalah ruhmu dan adalah pun kiri adalah jasad. Tadi. Kenapa? Karena energi Tuhannya adalah kecil, karena M-nya besar yang ada dia. Itulah kenapa tentang saum semuanya. Saum dari Ramadan 30 dan 9. Zulhijjah 1 sampai 9 ke 10-nya adalah hari motong Idul Kurban. 1 Asyura sampai 9 saum Tasu'a ke 10-nya 10 Asyura. Itulah kenapa Asyura dikata Asyara 10. Sama Syawal itu 10. Tadi ya, Syawal itu 10. Maka juga tanggal ke-10 di bulan Zulhijjah juga sama 10. Artinya bahwa angka itu sebetulnya hanya dari angka 1 sampai angka 9. Kita berasal dari kosong menuju ke kosong, melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, balik lagi kosong. Inilah menggambarkan kehidupan itu adalah hanyalah rotasi seperti jam. Tapi dia kalau kau berputar ke kanan, berarti kau menggunakan diri dohirmu. Kalau kau berputar ke kiri, berarti kau menggunakan diri batinmu. Tadi, kenapa yang berkaitan dengan akhirat selalu berputarnya ke kiri? Karena kiri sesungguhnya berputar ke kiri adalah kembali return. Berputar ke kanan adalah menjauh dari semua. Itulah yang kata Allah. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Mari sahabat dengan waktu yang ada ini. Karena hari ini hati-hati juga buat teman-teman yang di daerah gunung. Kata Abah. Abah sudah setahun mendamaikan gunung-gunung itu. Hei gunung diam, jangan dulu. Kasih kesempatan manusia. Berikan kesempatan, berikan waktu kepada mereka. Karena mereka itu adalah, Abah sudah mendengar bisikan mereka. 27 gunung berapi ingin meletus bersama-sama. Ya. Karena kamu anggap gunung adalah gunung. Kamu anggap mereka adalah makhluk mati. Itulah persoalannya hari ini. Ulamanya, kiainya, on semua. Kebanyakan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dari semua. Karena dia terlalu terguyung dengan hal-hal yang dohir. Tapi tidak mampu menyaksikan yang batin. Tapi ada sebagian juga yang batin yang gak peduli dengan yang dohir. Padahal dohir itu tidak ada tanpa batin. Batin itu tidak ada tanpa dohir. Adakah manis tanpa gula? Adakah gula tanpa manis? Tapi adakah gula disebut gula kalau tidak ada manis? Inilah persoalan. Maka disitulah harus disatukan. Dualitas tadi adalah disatukan. Dari semua. Bukan kanan, bukan kiri, bukan atas, bukan bawah, bukan menang, bukan rugi, bukan hidup, bukan mati. Bukan dohir, bukan batin, bukan surga, bukan neraka, bukan kobat, bukan basat, bukan lancar, bukan sempit. Satukan. Khairul umur awsyatuha. Yang di tengah-tengah di sini. Ya. Karena di tengah-tengah inilah ada cinta, sahabat. Nah inilah yang harus kita pahami. Ya. Dalam perjalanan ini. Sisa umur kita. Maka Al-Baqarah dilanjutkan. Maka sembelihlah tadi. Ayyama ma'dudat. Paman kata. Dilanjutkan. Yuridullah bikumul yusra. Wala yuridu bikum. Tadi. Walitukmilul iddata. Walitukabbirullah. Kembalikan semuanya. Jangan lagi ngaku-ngaku. Karena tidak mungkin kau bisa menggunakan segat mubalaghah. Allahu Akbar. Sebelum kau habiskan semuanya. Pengakuan-pengakuan yang bukan hakmu. Tadi. Mana akan tadanya. Mimma laisa. Ma laisa mimma lil mahlukin. Apa yubihu laka. Antadanya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apalagi engkau mengklaim. Sifat Allah menjadi sifatmu. Ingat.
kita ini ada yang diadakan. Maka disebut tajaliyat, tanajulat, ta'ayyunat adalah merupakan pantulan af'al Allah pada diri kita. Semua, ya. Maka inilah yang harus kita kembalikan pada dia. Karena selama kau tidak kembalikan, dia tidak akan urusmu. Selama yang ada dirimu tadi, nya adalah dirimu tadi semua. Jangankan diri manusia, kalau menggunakan ibadah, iblis itu paling banyak ibadah tadi semua. Tadi semua. Barsiso itu banyak ibadah. Di pada saat silakan menggunakan matematika dan silakan berapapun angka yang kau buat, tapi kau bagi dengan dirimu, kecillah dia. Jadi, berapapun dosa dirimu, kau bagi dengan kosong, tak terhingga. Allah lah yang ada. Tuh. Maka jangan aneh. Seorang pelacur baru melakukan amal setetes surga. Karena bagi Allah itu bukan berapa banyak. Nah inilah juga karena tidak fahamnya manusia. Seolah-olah Allah butuh jumlah. Dari semua. Ya. Seolah Allah butuh banyak. Dari semua. Ya. Ini harus dipahami oleh kita. Maka di surat Al-Baqarah itu adalah begitu banyak isyarat kepada kita. Maka tadi walitukabbirullah tadi semua. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah. Akbarkan Allah. Bagaimana mengakbarkan Allah? Lepaskan pengakuan. Karena kalau tidak dilepaskan, maka hikmah-hikmah yang sebelumnya la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Akhirnya kamu akan meminta balasan pahala dari perkara pekerjaan yang bukan kamu pelakunya. Inilah sahabat yang harus dipahami. Maka Abah tidak sedang merubah apapun. Silakan yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, Hindu, Islam, dari semua. Pegang amaliah syariat kalian semua. Tapi yang penting adalah bagaimana syariat kawinkan dengan hakikat. HP-mu tidak akan tersambung dengan provider tanpa si SIM card. Ingat itu. Dan bagi orang-orang yang masih hakikat tapi tanpa syariat. Karena syariat itu tentang tubuhmu. Apapun yang kau lakukan. Pada napas masukmu, napas keluarmu. Sesungguhnya kau sudah bersyariat setiap waktu. Maka apa? Dalam syariat ada hakikat. Tapi dalam hakikat ada syariatnya hakikat. Inilah yang tidak boleh kita saling menyalahkan. Ya. Marilah saling merasakan. Tinggal siapa bisa membuktikan apa. Itu saja. Karena segala apapun yang kau lakukan di penghujungnya, kau akan merasakan samroh. Kau akan merasakan buah daripada apa perbuatanmu itu, sahabat. Ya. Nah inilah yang harus Maka tadi Al-Baqarah menggambarkan tentang Al-Baqo. Kalau kamu ingin bako supaya abko bersama Allah, maka sembelihlah sapi itu. Itu saja. Maka wa idza salaka ibadi, setelah tadi walitukabbirullah Allah mahadakum, maka kata Allah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Nah kau sudah berkurban sekarang. Ada kurbah pada dirimu. Qarib dari semua. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsulun. Sadarlah kamu hari ini. Pada saat kau sudah muncul sadar, datanglah tenang. Pada saat datang tenang, mulailah kesenangan akan muncul. Karena senang itu adalah nasib. Nasib yang baik adalah kesenangan datang dari perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik datang dari perkataan yang baik. Perkataan yang baik datang dari pikiran yang baik. Pikiran yang baik datang dari Ka'bah. Baitullah Allah yang sudah suci di dalam dadamu. Kau kabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Ada pohon zaitun yang tumbuh berkah dari semua. Tadi. Yahdillah, makanya tadi kau kabundur yuqadu min syajaratin mubarak zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi walau dia sudah menyala sebelum kamu nyalakan. Nurun ala nur, MC kuadrat, C kuadratnya, M-nya tinggal kamu nafikan. La hayyun la ilmun la syam, itu menafikan keberadaan tadi. Kalau tidak la tatlub iwadon adalah ala amalin lahu fa'ilan. Kamu akan mengakui sholatmu, puasamu. Padahal pada saat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu hanya setelah tubadil. Siapa yang berkata inna sholati? Dia yang berkata akulah yang sholat. Inilah sholatku. Inilah ibadatku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Inilah hidupku. Inilah matiku. Lillahi rabbil alamin. Barulah setelah kau kembalikan walitukmilul iddata walitukabbirullah. Barulah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
Aku berserah hari ini. Aku telah kembalikan semuanya. Aku tidak pernah merasa memiliki apapun. Dalam la syarika lahu wa bidahlika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, sahabat, itulah setelah kau sadar. Maka perjalanan kita sahabat adalah berjalan dari Muharram menuju Muharram adalah untuk menemukan penghujung daripada kesadaran adalah wa ana ila rabbikal muntaha. Akulah Rabbmu, penghujung dari sana. Maka yang disebut dekat dengan Allah pada saat panahnya dirimu, tajalinya Allah. Yang disebut jauh adalah sebaliknya. Tajalinya kamu dan fananya Allah. Itulah kenapa harus ditanamkan kalimat takwa. Buruk-buruk itu dari barkun. Pada saat sudah ditalkinkan, jadilah burakun. Maka setiap hari kau berjalan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang hidup kecuali Allah lah segalanya. Segalanya Allah. Tapi Allah lah segalanya. Tapi segalanya bukan Allah. Beras yang menjadi nasi kuning, beras yang jadi nasi putih, beras yang jadi nasi liwet, beras yang jadi lontong. Beraslah segalanya, tapi segalanya bukan beras. Nasi lontong bukan beras. Nasi liwet bukan beras. Tuh. Pahami itu, tauhidnya, sahabat. Ikatannya. Maka Al-Baqarah di situ. Maka begitu panjang Al-Baqarah, pantas surat Al-Baqarah itu bisa mengusir setan. Karena setannya kita. Tadi, kuring yang terkurung, yang menjadi karung. Akhirnya kering jika korong. Hidupnya serba kurang. Itulah yang terjadi hari ini. Yan, tadi. Korong yang kering, hidup serba kurang. Karena kuring di dalam kurung. Itulah yang disebutkan lain syakartum itu terbuka. Walain kafartum in azabi lasyadid, terkurung. Tuh, seperti Yunus dalam perut ikan. Seperti Yakub dengan kebutaannya. Seperti Ayub dengan penyakit kulitnya. Seperti Fir'aun, seperti Musa dengan Fir'aunnya. Maka itulah kisah tentang Musa dan Fir'aun. Barulah setelah Al-Baqarah kamu akan masuk pada surat Ali Imran. Tuh, setelah kamu mengerti dirimu, kau sembelih dirimu, jadilah kita keluarga Ali Imran. Ruhmu menjadi Abdullah, Isa, Ruhullah, Abdullah, Kalamullah, sempurna sudah. Dia datang dari Maryam, dari keluarga Imran, Ali Imran. Barulah An-Nisa, Masna, Wasulah, 9 lah, 2, 3, 4. 2 ditambah 3 ditambah 4, 9. Tadi semua pada dirimu. Ada dohir subuh 2, tuhur kakimu 2 ruas, asar tanganmu Ibrahim 2 ruas dan 2 telapak. Maka maghrib adalah ada Musa 2 lubang hidung 1 mulut, dan Isa adalah Isa 2 mata dan 2 telinga. Kembalilah dirimu sesungguhnya. Itulah kenapa setelah Ali Imran An-Nisa, maka di situ penghujung An-Nisa itu adalah kamu adalah aku adalah engkau, barulah kepada Esy. Setelah Esy masuklah surat yang kelima, Al-Maidah. Al-Maidah itulah hidangan Allah dari langit. Inilah sesungguhnya yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Bukan hanya sebatas ketupat, tapi adalah laku kang papat, lebar, labur, lebur, luber. Itulah sahabat. 4 ada di dadamu. Telah mengamalkan 4 lapis tadi. Pada ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi. Barulah setelah itu kamu surat. Kalau tidak demikian berarti masuklah surat Al-An'am. Binatang. Sampai penghujung. Maka orang yang sudah sampai menyembelih dirinya. Sudah kembali Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum. Sudah akmal dia. Sempurna. Tadinya insan kamil. Sekarang mukamil dia kembali. Karena dia sudah melaksukkan Al-Baqarah. LE. Masuklah kepada Jisamsu. Ali Imran, masuklah kepada Esy, dan masuklah di penghujung surat Al-Maidah itu adalah surat yang kelima, ayat yang ketiga, 3 dan 5. Itu juga pahami. Surat yang kelima, ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum. Sekarang hari ini aku ridho. Kenapa Allah meridhoi? Karena kau sudah ridho.
Kau ridho, aku meridhai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hari itu sahabat, engkau sudah ada dalam surga. Di mana? Di sini. Sekarang. Karena engkau sudah. Tadi kata Allah, wabdagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadikan apa yang telah anugerahkan ini semua dari negeri akhirat. Ingat, yang hari ini sekarang, hari ini itu dulu waktu kamu hidup di zaman dulu itu disebut nanti. Tapi hari ini yang sekarang, ingat bahwa nanti itu akan menjadi sekarang, dan adapun hari ini menjadi dulu, dan hari itu kau akan mengatakan nanti ke depan. Itulah. Maka satu lagi, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Seperti himar. Tadi semua. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Berhentilah berjuang dalam perkara yang sudah dijamin oleh dia. Wa taksiruka fima tuliba minka, di samping kau melalaikan perkara yang disuruh, dalilun alantimasi al-basirati minka. Maka arih nafsaka minat tadbir, rehatkan dirimu dari ikut serta, ikut campur, ya, menentukan apa yang sebetulnya telah ditetapkan oleh selain dirimu. Sawabikul himami la tahrikul aswaro akdar. Sekuat apapun kamu ingin merubahnya oleh dirimu, tiada akan bisa kamu merubahnya, sahabat. Ya, inilah sebetulnya yang harus dipahami. Setelah itu barulah orang yang sudah sampai menyembelih di Al-Baqarah sampai kepada Al-Maidah mendapatkan sempurnaan, maka di dunia ini sudah fadkhuli fi ibadi wadkhuli, nah masuklah hambaku ke dalam surgamu. Tuh, kapan? Sekarang. Dan Abah sedang menikmatinya. Inilah kenapa Abah selalu berkata, berbicara, mengajak semua. Karena ternyata mudah sebenarnya. Mudah. Itulah kenapa Allah mudahkan kata yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itulah kenapa Allah menggunakan tadi semua. Makanya kenapa kata apa? Indah Al-Quran itu. Pada saat Allah berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Di situ pun ada. Ya Allah, bagaimana kata kasabat menggunakan wajan fa'ala. Maka semua apa yang kau lakukan ada selalu langsung asobah. Maka pahala itu segala apa? Kontan. Kau makan, ada kenyang. Kau minum, hilang. Itu pahala. Di pada saat dosa, itu adalah pada saat kau haus tidak minum, dosa itulah tadi haus. Dosa itu. Sebetulnya. Pada saat kau keluar dari orbit Allah, dosa. Apa dosa itu? Apa yang menjadikan kesulitan pada dirimu lah yang disebut dosa itu. Jadi dosa itu segala perkara yang membuat engkau repot. Karena perbuatanmu sendiri. Bukan perbuatan Allah. Allah hanya membuat sistem saja. La yukallifullahu nafsan. Tapi ingat kata iktasabat, menggunakan wajan iktasabah. Untuk kesusahan itu Allah menggunakan harus ada wajan ifta'ala. Ada ijtihad, ada perjuangan. Itulah kenapa nanti fa inna ma'al usri yusran itu fa-nya adalah harfu taukid istinafin. Inna harfu taukidin. Ma adalah dorof, bagaimana menyatukan ma dan inna. Disitulah Allah katakan bersamaan dengan kesulitan itu ada dua kemudahan. Itulah fa inna ma'al usri usran. Inna ma'al usri usra. Ada dua isim ma'rifat ketemu isim ma'rifat pada masalah, satu masalah. Isim nakiroh ketemu dua isim nakiroh pada solusi, ada dua solusi. Tuh. Ayo terus berjalan, pahami, kenali. Ternyata yang membuat susah adalah diri kita sendiri. Pemahaman kita sendiri. Ketidakmengertian diri kita sendiri. Pada hukum-hukum Tuhan yang berlaku pada sunatullah ini. Dari semua ya. Sahabat, orang gila dan kiai sama. Ya, asal dia sudah melakukan sunatullah. Pada saat dia melakukan sunatullah, orang Yahudi dan orang Islam sama. Siapapun kamu yang berjalan pada orbitnya, kau akan mendapatkan keajaiban. Siapapun kamu, apapun kamu, sahabat. Ya, karena alam ini yang berbeda-beda ini hanyalah sebatas ujian dari dia. Golok yang sedang menyamar pada segala sarung golok ini semua. Jangan tertipu. Itulah kisah Ayub yang penyakit kulit mengisahkan banyak manusia tertipu dengan penyakit kulit, dengan warna, dengan agama, dengan suku. Semua. Itulah hari ini kalau kamu bebas di Muharram ini. Ya.
Maka di penghujungnya bagi orang-orang yang sudah paham, kul huwallahu ahad. Sampai kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Selesailah perjalananmu. Awalnya adalah kamu adalah dari alif, di penghujungnya adalah ya. Dari itulah kenapa huruf hijaiyah itu adalah 28, 29. Awalnya adalah dengan ya. Akhir dari huruf hijaiyah di penghujung Al-Quran adalah alif, adalah yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka orang yang sudah sampai di situ dipanggillah oleh Allah Yasin. Kenapa Yasin? Karena Shin giginya 3. Wahai Shin, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilatu wajirrahim. Litundira qauma ma'un. Terus mim nun mim nun mim nun mim nun. Sama. Bismillahirrahmanirrahim Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin nun. Arrahmanirrahim mim. Maliki yaumiddin nun. Mim nun mim nun mim nun. Juga dalam Yasin sama di penghujungnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nun. Sahabat. Barangkali itu saja yang ya Abah ingatkan bahwa sesungguhnya keajaiban Al-Quran. Itulah kenapa Abah ulang sedikit tadi adalah Al-Quran itu dituliskan dengan 2 diksi oleh Allah. Nazzala dan anjala. Ya. Nazzala adalah bimana tadrij. Dari wajan adalah nazzala yanzilu adalah tanzilan. Dari kata fa'ala adalah yuf'ilu taf'ilan. Adalah turun secara berturut-turut. Adalah secara bertahap tetapi adalah anzala. Contoh tadi adalah wajalnahu tanzilan dalam Al-Quran. Tapi ada Allah yang bisa turunkan Al-Quran sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Nah, kapan Lailatul Qadar? Jangan nunggu Ramadan. Kapanpun kau imsak, Ramadan. Seluruh waktu adalah Ramadan. Ingat itu. Seluruh waktu adalah Ramadan. Selama engkau ada tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Itulah penyatuan dari semuanya. Makanya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lail, kata lail. Itulah kenapa tadi selalu menggunakan kata lail, ya. Dan lail itu menggunakan isim nakiro. Subhanalladzi asra bi abdihi lail. Lailan itu adalah isim nakiro. Begitu mudahnya dan dekatnya, singkatnya. Lailan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Baitul Makmur. Barokna haulahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Perpindahan semuanya. Syirun iblisiyah, syirun muhammadiyah, syirun ilahiyah. Ya. Jadi itu ya Mas Umar tadi semua betul bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sudah ada pada dada. Ditiupkan bersamaan dengan ruh. Itulah hakikat ilmu laduni batin. Ya, maka marilah juga pahami. Jadi Al-Quran dilihat dengan mata hanya makhluk. Al-Quran yang hati ilmu pengetahuan. Ayo pahami itu hukum Einstein. Ya, EMC kuadrat. Energi tidak bisa dihilangkan dan energi tidak bisa diciptakan. Karena itulah hakikat Allah itu adalah laisa kamitslihi. Karena tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena dia sudah dalam wujud energi yang sekarang sudah berwujud menjadi materi. Sebenar-benar yang dohir inilah yang batin. Sebenar-benar yang akhir inilah yang awal. Wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Sahabat. Bagaimana kalau disebut awal pada saat berputar? Awal yang tidak berawal. Ahad, Isnin, Selasa, Jumat. Ahad, Isnin, Ahad, Isnin, tadi. Selasa, Rubah, Khamis, Jumat. Ahad, Isnin. Muharram, Saban, Muharram. Terus berputar. Dan itulah. Mati itu tidak ada. Karena dirimu bukan jasad. Tapi dirimu adalah ruh. Dan baginda Nabi sudah bersabda, al-mu'minuna la yamutuna. Bal yanqiluna min daril fana. Ila daril baqo. Ayo. Raihlah surgamu di kehidupan yang akan datang. Ciptakan kebaikan. Ciptakan kasih sayang. Lahirkan Al-Quran pada diri. Jadikan tubuh kita adalah merupakan bagaimana kita menggunakan makhrajal huruf kita dengan baik. Bagaimana kita menggunakan tajwid pada tubuh, qiraat pada tubuh, gunakan bayati itu pada bagaimana engkau hidup dalam sosial. Maka marilah kita kecerdasan sosial
harus dibangun oleh kita. Karena manusia akan bukan ditanya sholatnya, puasanya. Karena itu adalah instrumen. Tapi apa buah daripada puasa, buah dari sholat, buah dari takwa, semuanya tentang berbagi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya, berbuat baiklah kalian sebagaimana aku berbuat baik pada kalian. Ya, jadi itu saja barangkali sahabat semua ya pahami ya semua tentang hebatnya orang yang sudah makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenallah Rabbnya. Wa man arafa rabbahu fasada jasadahu. Siapa kenal Rabbnya, hancurlah pengakuan dirinya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Siapa kenal dirinya yang fana? Tadi semua ya. Mana aka antadaiha ma laisa mimma lil mahlukin apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Maka ayo lepaskan pengakuan. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqil Allah. Ayo, E-nya, M-nya. Napikan kepada dirimu. Maksiatmu seberapa banyak pun dibagi kosong. Allah lah tak terhingga hasilnya. Itulah Robiah Adawiyah menjadi waliyah. Itulah Syashiri Sakoti menjadi wali. Itulah Fudail bin Iyad menjadi wali yang besar. Itulah Umar bin Khattab menjadi sahabat yang masyhur. Karena tadi mengembalikan segalanya kembali pada kosong. Ya, kembali pada kosong tapi isi. Ya, ini saja barangkali yang Abah bisa sampaikan. Barangkali keluar dari judul yang kalian minta, tapi intinya adalah Abah sudah masukkan semua aspeknya di dalam situ. Ya, maka mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang kita bahas malam hari ini. Ada jangan kalian lihat tubuh ini sekali lagi. Jangan tertipu dengan tubuh ini. Maka bagi sahabat-sahabat yang menganggap Abah guru, itu hak kalian. Ya. Yang menganggap Abah sebagai mursyid, itu hak kalian. Tapi bagi Abah sendiri, kalian adalah saudara seperjalanan. Saudara satu nafas, satu rasa, satu hidup. Tiada yang lebih mulia di antara kita. Kita adalah Samarinda. Ya, yang akan masuk ke dalam kebalik papan. Ya, ada di semua. Ya, itu saja. Sehat semua. Ayo persiapkan daripada kamu bicara yang kemarin tadi ngomong neraka di sana, surga di sana, tapi ternyata di dunia tiada perbaikan, untuk dunia saja susah, apalagi di sono. Ayo sekarang katakanlah kamu yakini dan Abah jamin kita akan balik lagi sini. Wah, percayalah. Karena tadi EMC kuadrat, energi tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diciptakan, hanya berubah bentuk. Apakah kamu menjadi lebih baik atau lebih buruk? Itu saja. Pada saat lebih baik surga, lebih buruk neraka. Pada saat sa'adah, kalau enggak sakowah. Itu saja. Ini saja. Ya. Dan itulah pada jasad yang disebut materi. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu.